suruh kan apa? Kalau berupa buat kerajaan kita buat. Diganti dengan ucapan saja, kan lebih mudah. Jadi kerajaan udah nggak perlu pakai doa aja ya. Iya. Doa itu keinginan, ucapan. Doa. Doa itu adalah keinginan ada niat. Jadi segala sesuatu harus dengan niat. Kalau semua terjadi kejadian tanpa niat itu namanya refleks. Kalau refleks pakai suara hati Pak ya? Oh ya. Refleks itu nggak ada ilmunya, nggak ada ini karena itu suatu gerak timbul dia tidak melalui akal, tapi melalui spontan. Tulang belakang. Kalau ucapan yang spontan pakai suara hati itu spontan. Pakai suara itu ya spontan tadi, tapi tentu ada tujuan. Sudah niatnya sudah dulu serentak dengan niat itu. Karena udah kita lihat untuk membahayakan saja. Iya. Pak. Di malam Pakainya itu pakai suara hati itu suatu niat yang cepat dilakukan tadi. Keinginan cepat dilakukan. Tidak usah pakai bismillah, tidak usah alhamdulillah, jadi kita itu biasanya lagi mendadak kepepet. Sama umpamanya kamu ada ingin kecelakaan umpama motor atau mobil, mungkinlah itu selamat kecepatnya selamat saja, atau ada bencana selamat petir kita ucapkan harus diawali dengan mendadak, cara mendadak kan. Ya selamat itu sesuai tujuan tadi, jangan mati aku umpamanya. Selamat tadi. Atau jaya, hancur, bubar. Kalau katanya nggak disangka kita untuk melawan sesuatu sampai hilang, ucapan hancur begitu. Jadi yang perlu tadi. Jadi ilmu pelindungnya hanya berlaku pada yang benar, jadi nggak bisa sesat. Kalau ilmunya, kalau orangnya ya biasa saja. Sama dengan agama itu, semuanya agama itu untuk yang baik, tapi masih banyak orang yang beragama tapi masih maling. Yang salah orangnya itu Pak ya? Iya. Masih berantem karena kita ini setiap saat perang dengan jin itu nggak akan berhenti. Karena jin nggak bisa dibunuh, adanya di dalam diri kita. Dia menyampaikan tujuannya melalui hawa nafsu atau melalui hati. Makanya kita penting segala sesuatu dengan sabar, berarti memberikan kesempatan pada akal ini untuk menilai sesuatu keinginan tadi untuk dilakukan dengan perbuatan baik, buruk, benar atau salah. Kalau kata kamu benar ya lakukan, kalau salah ya jangan. Kalau mau jalan agama tadi. Ilmu ini bukan agama khusus pelindung, tapi sering sejalan. Iya, tapi kalau tidak beragama juga nggak bisa pakai pelindung. Karena pelindung untuk manusia, ciri manusia beragama. Nah, itu. Tapi pelindung bukan agama. Cuman pelindung ini karena pelindung mengatakan kamu harus yakin pada Tuhan satu dan ilmunya hanya berlaku pada yang benar, yang salah dia tidak fungsi. Padahal ilmu ini tidak ada mengajarkan tentang ketuhanan. Ilmu ini tidak ada mengajarkan tentang baik buruk. Tapi dia hanya menyatakan percayalah Tuhan itu satu dan ini berlaku hanya pada yang benar. Maka nggak bisa untuk mengetahui Tuhan satu itu belajar pasti di agama. Untuk belajar benar salah ya dari agama. Jadi nggak bisa nggak nyinggung agama tadi. Kita bisa dipisah agama dengan ilmu tadi. Walaupun dia berbeda.
Walaupun ilmu bukan agama, ya tidak. Kaki bukan kepala, kepala bukan tangan, bukan badan, itu beda semua diri. Coba kurang satu, cacat kan? Begitulah. Jadi jangan salah paham. Katakan ilmu agama nanti ilmu tidak perlu agama, nggak bisa. Ada agama itu ciri manusia itu bedanya dari makhluk lain. Kalau nggak ada agama ya gajah, jin, malaikat itu nggak pakai agama. Walaupun malaikat nyampaikan agama tadi tugasnya. Walaupun jin berbuat jahat segala macam, nggak ada jin berdosa. Memang tugasnya dari Tuhan untuk merusak manusia tadi. Malaikat tugasnya dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia, maka dia memberikan agama tadi terakhir Islam. Jadi selamat tadi, supaya manusia selamat. Jadi yang ribut soal ini di Padang itu tidak perlu sholat, tidak ada puasa, itu nggak ada. Sholat datang malamnya. Tapi memang kalau disebut sholat itu apa? Sholat itu adalah keinginan. Keinginan adalah niat. Makanya disitulah. Jadi setiap manusia itu nggak ada yang lepas dari sholat. Setiap saat. Kenapa? Karena sholat itu kan doa keinginan. Siapa ya kalau nggak punya keinginan nggak hidup kamu. Tunggul nyawa. Nah tujuan diadakan oleh Nabi sholat 5 waktu, diwajibkan sholat 5 waktu, karena di dalam sholat 5 waktu itu mengandung ajaran yang sangat lengkap untuk mencapai Islam tadi. Makanya tujuan sholat 5 waktu, setiap ada keinginan kamu, perbuatan kamu, ingat dari niat sampai salam tadi. Bertentangan tidak keinginan kamu tadi dengan yang kamu hadapkan tadi, itu tujuannya. Jadi itu. Maka kan di dalam kata agama itu tiada perbuatan tanpa sholat dan tanpa doa tadi. Kalau perbuatan tanpa doa celaka, berarti tidak ada perbuatan tanpa sholat 5 waktu tadi. Jadi pahami sholat 5 waktu tadi. Mulai dari wuduknya mengandung arti apa, hikmahnya apa, rukun 13 mengandung hikmah apa, itu bahasa gerak, bahasa isyarat, bukan olahraga, bukan nari itu. Udah itu ayat yang kamu baca mengandung arti apa, pahami. Maka tiada perbuatan tanpa doa, jadi tiap perbuatan ingat dari niat sampai salam. Ingat uduknya saja dijalani Islam itu sudah baik semua dunia ini. Baru uduknya belum ya, sholatnya ada sih. Dipelajari. Ini kadang takbirnya juga nggak dipelajari. Antara mutu ke belal mutu, antara mati ke belal maut. Nah di mana letak kamu matikan diri? Bagaimana cara matikan diri dan kenapa harus matikan diri dalam takbir atau pertemuan pada Tuhan? Pahami dulu itu, bisa sah sholatnya. Sebelum mengerti itu, bagaimana? Maka dikatakan pembatal Islam itu kamu melakukan perbuatan yang nggak ngerti, batal Islam. Pikirlah acara berkhidmat, karena kita nggak sering ketemu, supaya kamu berpikir. Aku juga bukan ngajar itu, hanya buka akal kamu. Karena kebenaran hak kamu masing-masing. Kitab itu hanya pedoman, istilah penasihat dan penyadar bagi umat manusia.
Atau dikatakan kitab itu masih soal yang harus kamu jawab. Kalau nggak dijawab ya nggak bakal lulus. Kumpulkan soalnya. Begitulah kamu sholat tadi. Hanya tahu rukunnya saja, tahu bacaannya, sholat. Tujuan apa? Ngerti tidak? Bagaimana mau aqimus sholat mendirikan sholat? Nggak bisa. Paham dulu bisa mendirikan. Tapi begitulah bentuk ajaran-ajaran dari ketentuan memang. Ilmu ini juga kamu kata guru tadi, kamu sudah menerima ilmu ini jalan Allah, yakinilah. Gak usah dikaji, gak usah pahami. Yang penting kamu yakin. Gimana bisa kalau nggak ngerti, nggak paham, nggak dikaji gimana? Nanti ngucap saja nggak benar. Hah? Tapi disitulah modal ketentuan. Kalau kita nggak dipahami.